Sabtu lalu, setelah berlatih nyelam, saya nekat pergi ke sebuah tempat. Bogor. Ikut situ aja, ikutin jalan. Tempatnya memang melewati Bogor dari Jakarta. Masalahnya, saya jarang banget ke sana lewat Jakarta Timur. Jadinya ya sempat nyasar. Setelah titik motor di stasiun Paledang, Bogor, saya lalu naik kereta ke Sukabumi. Kalau mau pakai kereta saat weekend, jangan pesan saat itu juga. Saya aja beruntung banget dapat sisa 1 tiket. Itu pun setelah ada yang batal berangkat. Cisaat ya, Pak? Ayo, Cisaat. Ya. Saya akan ke situ gunung, sebuah danau yang ada di atas gunung yang di pinggirnya tuh suka dijadikan tempat berkemah. Dari dulu saya memimpikan untuk bisa bermain ke sana, tapi baru sekarang kesampaian dan itu pun memaksakan pergi sendirian. Setelah sampai di Cisaat, saya naik ojek. Dari sini situ gunung masih sekitar 14 km lagi. Sudah sampai di depan pintu Taman Nasional dan saya sudah diantarkan oleh Bapak yang baik ini. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Saya pamit. Ya. Terus saja ke bawah. Ntar ada jalan ke bawah ya. Nggak jauh, Pak ya? Ya, Yuk. lumayan lah di situ. Nuhun, Pak. Nah, disinilah tantangannya. Saya jalan sendirian di tengah hutan sekitar jam setengah 10 malam. Serem tapi seru, tapi tetap aja serem. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Kang. Kang, punten. Naros Kang dupi Wisma palih mana ya, Kang? Wismalin, Wisma Tamu ya, UKF. Ujung. Ujung. Setelah jalan malam-malam nyari tempat teman-teman UKF menginap, akhirnya ketemu juga. Dan pas kesana kan nggak ada bagusnya, bagus ini yang satu-satunya orang UKF yang saya kenal. Jadi ya menebar kata di malam, tapi akhirnya nyampe juga dan sekarang udah di situ gunung. Situ gunung itu asiknya apa, Gus? Banyak hal ya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada danaunya. Itu pasti karena di sini namanya situ dan gunung berarti ada danau. Dan kalau misalnya sedikit ke arah sana kita bisa lihat panoramanya pegunungan. Jadi danau yang berada di pegunungan seperti itu. Termasuk Taman Nasional Gede Pangrango ya. Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional. Iya betul. Gunungnya kelihatan dari sini. Sedikit ada Gunung Masigit bagian dari Gunung Pangrango dan Gunung Gede, tapi sayangnya agak tutup dengan pohon. Kita lihat Gunung Masigit. Itu Gunung Masigit yang sedikit tertutup awan di puncaknya. Di sebelah kanannya seharusnya ada Gunung Gede tapi sedang tertutup awan juga. Kalau fauna floranya yang khas, Yang khas di sini seperti halnya di Gunung Gede Pangrango lainnya, kita bisa jumpa macan tutul, owa Masih ada. Jawa masih ada. Terus juga ada surili, lutung surili, lutung. Kemudian di herpetofaunanya kita bisa lihat katak hijau yang cantik. dan cuma malam dilihat. Sayangnya hanya bisa dilihat malam. Kalau mungkin siang mungkin ada tapi sangat jarang. Kita di sini juga bisa melakukan banyak hal, diantaranya adalah naik perahu dan juga foto-foto. Dan di sini paling sekitar 1 sampai 2 meter. Dia makan. Ya, ciri khas itu gunung, Bang. Ciri khas itu gunung. Iya, yang hitam itu dari kayu catang. Kayu apa? Catang. Catang. Yang hitam ini. Iya. Ya, umur kayunya kurang lebih 100 tahunan. Udah kerendam di danau, di dalam lumpur. Mahal berarti.
Tergantung, kita nawarin dari yang 20 sampai 70. Seukuran itu. Ini kayak ini nih kita nawarin 20, yang 30, 40, 50, ini 70. Kayu catang. Ya itemnya bersama kayu besi. Untuk kayu besi kan di Kalimantan, Papua. Kayu ulin. Iya, kayu ulin itu. Kita nggak kebetulan nggak ada juga di sini. Pun ada juga pasti dilindungi. Selain damar, Itu kan di sini perkebunan hutan tanaman buat damar. Jadi buat damarnya disadat. Udah lama sekali. lilin ya, bahan lilin. Resin buat thinner, buat parfum, kayak gitu buat bahan bakar juga. Mudah sekali terbakar memang. Jadi pohon damarnya sudah gede-gede, udah besar-besar di sini. Karena udah lama banget dari zaman Belanda kalau nggak salah saya dulu dengar. Bisa. Cuman mungkin sudah banyak dicabut sama bekas-bekasnya nih, sudah dicabut nih. Nah ini juga salah satunya. Bukan dicabut, dikelupas. Bisa buat souvenir, Ya, oleh-oleh. dibikin kerajinan. Bisa berupa nama, di sini ditulis nama di dalamnya. Bisa juga bikin rally. Lebih ramai dari ini. Mungkin nanti jam 8, jam 9 baru pada datang pengunjungnya. Karena mereka kan butuh waktu ya buat jalan ke sini. Agak jauh soalnya dari depan sana ke sini sekitar 1,5 kiloan. Dan hampir mereka pastikan hampir harus jalan seperti itu karena jarang ada angkutan yang bisa sampai sini. Ini di ketinggian berapa meter DPL? Sekitar 1050 meter dari permukaan laut. Ya untuk ukuran danau itu sudah cukup tinggi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelajahi di situ gunung. Dari berkanu di tengah danau, mengunjungi air terjun, mengamati hewan liar, hingga bermain outbound. Tapi dengan waktu segini sempit, baru seginilah yang saya nikmati. Semoga lain kali bisa kesini lagi.